Bab 281. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Memasuki kamar, dia akhirnya melepaskannya dan membaringkannya di tempat tidur. Kin banyak, aku, bajingan. Siatong dengan marah menendangnya, tapi dia hanya menahannya. Dia menariknya, dan roknya meluncur ke paha. Wajah Siatong memerah, kamu lepaskan. Aku membela diriku sendiri. Dia berkata tanpa ekspresi, dan kemudian menatapnya dengan serius, hitam, bagus, aku suka. Itu pelepasan yang lambat. Siatong dengan marah duduk, aku bukan karena kamu suka. Dia berhenti, wajahnya semakin merah. Qin Mucui tersenyum rendah, menatap satu matanya dengan penuh arti, dan kemudian mulai mencari obat. Memanfaatkan waktunya untuk mencari obat, Siatong bangkit dari tempat tidur dan tersandung untuk membuka pintu. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi dan ditipu olehnya seperti orang bodoh. Saat dia memikirkan apa yang terjadi di lubang malam ini, dia merasa frustrasi. Dia pasti mengira dia bodoh. Jangan buang waktumu. Melihat punggungnya, Qin berkata, aku sudah menyuruh pelayanku untuk mengunci pintu dari luar. Siatong, matanya dalam-dalam, malam ini, tidak ada dari kita yang bisa keluar. Setelah mencoba membuka pintu beberapa kali, tetapi tetap tidak membuahkan hasil, Siatong akhirnya kembali frustrasi. Saat ini, dia sedang duduk di samping tempat tidur, menepuk posisi di sampingnya, dengan sentuhan kehangatan di matanya. Kemarilah, aku akan memberimu obatnya. Siatong menatapnya, namun, perlahan-lahan, ada sesuatu yang melunak. Alisnya yang sulit diatur, matanya yang keras kepala, caranya melakukan sesuatu, bercampur dengan tatapan mata yang penuh kasih sayang, membuatnya sedikit menggoyahkan pikirannya. Banyak kenangan lembut datang berbondong-bondong. Dia berpikir, atau dengan patuh berjalan melewatinya. Dia meletakkan kakinya di atas lututnya. Jika sakit, katakan saja padaku, kamu tahu, jangan tahan. Siatong mengangguk, baiklah. Dia mendisinfeksi dia dengan iodofor dan kemudian mengoleskan obat seperti yang dia lakukan kemarin. Meskipun gerakannya sangat lembut, lambat hingga hampir tidak bergerak, tapi Siatong atau kesakitan hingga gila. Tepat di dalam lubang, dia terjatuh 2 kali. Salah satunya, lututnya hampir terkena batu tajam, sehingga lukanya sangat dalam. Tidak apa-apa jika saya tidak menyentuhnya. Begitu saya oleskan obatnya, sakit sampai ke tulang. Ketika pria itu berhenti, dia meletakkan tangannya di bahunya dan memintanya untuk memeluknya. Siatong ragu-ragu dan tidak bergerak. Ketika dia meminum obatnya lagi, dia merasa sesak dan tanpa sadar memegangi lehernya. Tubuhnya sangat hangat, dengan rasa yang ringan dan nyaman, yang untuk sementara dapat menenangkan saraf sensitifnya yang menderita sakit. Suasana hati Siatong berangsur-angsur mereda, dan rasa sakit di lututnya sepertinya hilang. Entah berapa lama, tiba-tiba dia berkata dengan suara serak, oke. Obatnya sudah dioleskan. Siatong mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit nada rendah di hatinya, dia melepaskannya, Baru saja ingin pergi, sebuah lengan tetapi pertama-tama dia pegang pinggangnya, dia sekali lagi memukul ke dalam pelukannya. Sisi kepala tiba-tiba membungkuk, tepi pipi tiba-tiba terasa panas, jilatan bibir membuat seluruh pipi kanannya terasa basah dan panas. Untuk sesaat, Siatong hanya merasakan kepalanya kesemutan, dan ada yang kosong. Nafasnya yang kuat dan panas dari pipinya, telinganya dipukul hingga ke lekuk leher, hiasan dan ciuman pun bergulir ke bawah, hingga tertangkap di bibirnya. Dia sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa yang dia lakukan? Salah kalau dia dan dia bercerai tidak mungkin. Dia menggunakan alasan terakhir untuk mendorong dadanya, tapi dia dengan mudah tertekuk ke belakang. Pria itu berkata kepadanya dengan suara berat dan serak, jangan gugup, dengarkan saja naluri tubuh dan pikiran. Naluri tubuh dan pikiran, otaknya bingung. Sebelum dia memikirkannya dengan jelas, dia tercekik oleh ciuman yang luar biasa. Entah berapa lama hingga orang di depannya perlahan melepaskan ciuman kuat yang membuatnya terkesiap. Saat dia ingin menenangkan napasnya dan mendapatkan kembali kesadarannya, pria di depannya sudah melingkari pinggangnya, dan tangan lainnya meraih ke belakang, mencari resleting gaunnya. Siatong memegang tangannya dan ingin menghentikannya. Tapi dia datang, mencondongkan tubuh ke arahnya dan berkata dengan suara serak, Siatong, aku menginginkanmu. Kata-kata sederhana dan telanjang membuat telinganya merah. Tangan yang ingin menghentikannya sepertinya terinfeksi oleh kejahatan,
membimbingnya untuk menemukan tempat yang ingin dia tuju. Dengan sedikit tarikan, roknya terlepas. Siatong merasa seluruh tubuhnya juga berdenyut-denyut dari atas ke bawah, dan seluruh tubuhnya tampak gemetar seperti merinding. Siatong, dia membisikkan namanya dengan suara serak. Dia tertidur di tengah malam. Hari belum tiba, tapi Siatong telah terbangun. Luka di lututnya, dan tempat dia menghabiskan sepanjang malam bersamanya, sangat sakit hingga dia tidak bisa tidur. Melihat dari atas kepalanya, dia sedang tidur nyenyak. Bulu mata yang tertutup, ramping namun longgar, terpantul di pipi dalam cahaya lembut. Alis yang selalu terkunci, pada saat dalam tidur akhirnya terentang, dengan semacam kedamaian yang lembut. Sudut mulut yang tipis dan rapat, hidung mancung setiap garis radian membuat dia sangat menyukainya. Orang punya perasaan, setelah berhari-hari bergaul satu sama lain, sangatlah menipu untuk mengatakan bahwa mereka tidak peduli sama sekali dan tidak merasakannya sama sekali. Hanya saja hubungan antara dia dan dia selalu seperti selaput yang tidak bisa dipecahkan, yang tidak akan pernah bisa menjadi hati ke hati yang tulus. Siatong berpakaian dan turun ke bawah tanpa membangunkannya. Aku hanya berharap malam tadi seperti mimpi Cinderella di dalam mobil labu. Begitu jam 12 tiba, waktunya berakhirkan. Di luar hutan masih berkabut menjelang fajar. Siatong berjalan ke lantai pertama dengan kepala tertunduk, tetapi tiba-tiba terdengar suara, "Bagaimana kamu bisa bangun sepagi ini?" Siatong mendongak dengan takjub dan menemukan bahwa hanya Qin Hansheng yang ada di ruang tamu terbuka. Duduk malas di sofa, seperti di koran, seperti sengaja menunggunya. Siatong tersenyum padanya, "Ayah." Dia tidak menjawab, meletakkan koran, bangkit dan pergi ke meja, menuangkan segelas anggur merah. Siatong ingin segera melarikan diri, tapi menurutnya itu tidak sopan. Dia tidak punya pilihan selain mencari topik, "Ayah tidak tidur sepanjang malam." "Aku sudah terbiasa. Jika tidurmu tidak nyenyak, percuma saja minum anggur merah. Ayah sebaiknya mencoba minum susu panas." "Aku sudah terbiasa." Itu adalah balasan yang sama lagi, sepenuhnya memblokir semua kata-kata Siatong di tenggorokan. Setelah jeda, dia memutuskan untuk langsung ke intinya, "Ayah, perusahaan baru saja menelepon dan meminta saya untuk..." "Silakan." Sebelum dia berbicara, dia sudah menjawab dengan lemah. Hati Siatong gembira, cepat-cepat berjalan kaki, menyelinap pergi. Tinggal di ruang yang sama dengan lelaki tua yang suram dan tidak pasti ini, dia pasti akan gila. Dia juga sangat mengagumi Qin. "Saya telah tinggal dengan ayah seperti itu selama hampir 30 tahun. Tanpa diduga, dia baru saja berjalan ke pintu, dan suara di belakangnya kembali, "Tadi malam, sepertinya seseorang telah memindahkan komputer di ruang kerjaku." Siatong berbalik dengan kaku, hanya menatap mata hitamnya yang cerdik, "Tidak. Kenal Siatong kamu, apakah kamu tahu ini?" Siatong berkata sambil tersenyum, "Kemarin sore, ayahku dan Mu pergi memancing, dan kemudian aku menjaga Muci. Sayang tak ada yang mau bermain dengannya, keliru masuk ke kamar sang ayah. Dia masih muda dan tidak mengerti. Dia mengira komputer itu tidak ada bedanya dengan komputer lain, jadi dia membukanya untuk bermain game. Karena itu, saya memberinya pelajaran kemarin." Petik 2. "Oh, itu dia." Dia mengangguk, "Kamu terlalu kasar padanya. Anak-anak tidak masuk akal, ingin tahu tentang segalanya, ajari saja, mengapa memarahinya?" Siatong menundukkan kepalanya, "Lain kali aku akan bersabar." Dia melambaikan tangannya, "Baiklah, pergilah ke urusanmu." Ya, begitu Siatong keluar dari pintu, dia merasa santai dari dalam keluar. Hari ini adalah akhir pekan, tetapi Nes masih sibuk. Sifat perusahaan membuatnya tidak mungkin untuk melakukan perbaikan ganda seperti perusahaan lain. Ke kantor, kami sibuk dengan kerja keras. Karena dia tidak tidur sepanjang malam, Siatong mengantuk dan berencana membuat secangkir kopi panas di teh siapa tahu. Baru saja membuat kopi enak dari ruang teh, dan berjalan langsung ke Gu Haoran menyentuh hal yang positif. Melihatnya, dia sedikit terkejut, "Apakah kamu tidak istirahat hari ini? Kenapa perusahaannya ada di sini?" Tong tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa tersenyum enggan dan berkata, "Tidak bisakah aku bekerja keras?" Dia membungkuk dan menatap wajahnya, "Kerja keras tergantung situasi. Lakukan sesuai kemampuanmu. Tahukah kamu seperti apa wajahmu sekarang? Seperti mumi." Siatong dengan marah menendangnya, "Kamu benar-benar metafora yang rusak." Baru ketika dia mengangkat kakinya,
dia menyadari bahwa lututnya hanya terluka tadi malam. Ada rasa sakit di tempurung lutut. Saya tidak berdiri diam dan jatuh di depan saya. Untungnya, mata dan tangan cepat Gu Haoran membantunya, dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja secangkir kopi panas yang baru dibuatnya disiramkan ke jas mahalnya. Ah, maafkan aku, maafkan aku. Siatong menjadi bingung, dengan panik mencari kertas makanan di tubuhnya. Tapi tiba-tiba, dengan wajah tenang, dia meraih tangannya dan menyeretnya dari ruang teh ke lift. Apa yang kamu lakukan? Siatong berjuang. Aku akan membawamu ke kamar. Jawabannya sederhana dan jelas. Saat ini, pintu lift hanya berbunyi, ding-dong, terbuka. Karyawan yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan ketika mereka mendengar kata, ruang terbuka, mereka semua berbisik dengan mulut tertutup, dan sesekali melirik kedua orang di depan pintu. Wajah Siatong memerah, apa yang kamu bicarakan? Dia menariknya ke dalam lift dan berkata, aku akan mengantarmu ke tempat tidur, tapi aku tidak ingin melihat seperti apa diriku sekarang. Aku benar-benar takut kamu akan pingsan di detik berikutnya. Siatong melepaskan tangannya, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan baik? Mengingat pemandangan di pintu lift, dia mau tidak mau mencoba mencari lubang di tanah. Dengan kecepatan gosip di Nes, saya khawatir dalam waktu kurang dari 1 hari, berita bahwa dia dan Gu Haoran menyelinap ke hotel untuk membuka kamar selama jam kerja akan menyebar dengan cepat. Dia benar-benar membunuhnya. Siatong dengan marah menghentakkan kakinya, tetapi ketika jari kakinya menyentuh tanah, dia memeluk lututnya, dan air mata kesakitan hampir turun. Dia memberinya tatapan aneh. Lift berhenti di tempat parkir bawah tanah, dan Gu Haoran menariknya ke dalam mobilnya. Setelah memikirkannya, dia berkata, Sofia adalah hotel bintang 5 terdekat. Saya akan mengantarmu ke sana. Tuan Gu, lupakan, Siatong buru-buru menolak, tolong, suruh aku pulang saja. Tidakkah kamu tahu betapa populernya kamu di kalangan reporter majalah gosip? Hampir setiap terbitan mempunyai cerita tentang kamu menggoda beberapa orang, selebriti, klub malam berbintang, dan kamar hotel. Saya juga ingin hidup damai selama 2 hari. Saya tidak ingin bangun pagi-pagi besok dan dibutakan oleh segala macam reporter dan senter yang menyergap di luar pintu. Pria itu memberinya ketenangan tersenyum lalu menginjak mesin. Siatong belum mengikat sabuk pengamannya. Dia tidak memperhatikan tubuhnya. Dia bergegas ke depan dan kepalanya bengkak. Dia memegangi kepalanya dan mengertakkan gigi. Orang mati itu benar-benar disengaja. Mungkin dia sangat lelah tadi malam. Tidur Siatong sangat nyenyak dan panjang. Saat dia bangun lagi, saat itu sudah jam 9 malam. Perut yang tak tertahankan sudah lama lapar. Siatong mengusap matanya dan bangkit. Terlintas dalam benaknya, ada satu hal yang lebih penting saat ini daripada mengisi perutnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengelus perutnya, dengan sedikit kelembutan di matanya. Saat itu, karena kecerobohannya, dia harus segera menikahi Qin, yang kemudian berujung pada tragedi perceraian. Kali ini, dia tidak bisa melakukannya lagi. Setelah itu, alat kontrasepsi biasanya diminum dalam waktu 72 jam setelah berhubungan seks, dan Siatong cukup mencucinya. Dia mengambil kunci dan memutuskan keluar untuk membeli obat. Hampir pukul 10, hampir semua kedai makanan ringan di dekat komunitas telah tutup, dan Siatong terlalu malas untuk melangkah lebih jauh. Jadi saya hanya membeli sekantong mie instan di supermarket dan berencana untuk menjualnya dengan santai malam ini. Sekembalinya ke rumah, Siatong minum obat terlebih dahulu, lalu merebus air untuk membuat mie instan. Sambil menunggu air mendidih, dia mengambil koran di tangannya. Dia ingin membaca berita sosial atau hiburan untuk mengisi waktu, tapi ternyata itu adalah iklan perjalanan. Siatong berbalik dan tidak menemukan apa yang ingin dilihatnya. Bosan, hanya ingin membuangnya, salah satu pesan tiba-tiba menyeruak ke dalam membran visualnya, membuat tangannya yang melempar koran menjadi kaku. Nyatanya, pesan itu tidak ada yang istimewa baginya seperti biasanya. Namun setelah 2 hari istimewa di Villa Zuofengshan, Siatong segera menyadari ada yang tidak beres. Itu adalah iklan tentang pariwisata di Thailand. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang sangat menarik perhatian Siatong. Kerajaan Thailand, bukankah singkatan bahasa Inggrisnya, KT? Hati Siatong tercekat, karena dia memikirkan informasi akun yang aneh di komputer Qin Hansheng. Jumlah setiap transaksi sangat besar, tetapi hanya ada 3 mitra dagang tetap, KT, dan LA.
Jika KT adalah singkatan dari Kerajaan Thailand, maka itu adalah singkatan dari Thailand. Kemudian dua karakter lainnya, dan La, juga harus merujuk pada dua negara. Karena penemuan penting ini, Siatong juga mengabaikan makannya, segera menyalakan komputer, dan memeriksanya. Melihat kata-kata bahasa Inggris di lebih dari 100 negara, Siatong dengan hati-hati menghilangkannya satu persatu, dan akhirnya mengunci dua di antaranya. Union of Myanmar, yang singkatannya Kata bahasa Inggris dari Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos, dan singkatannya adalah LA. Thailand, Myanmar, Laos. Siatong bersandar di bantalan sofa di belakangnya sambil memegangi pipinya, sedikit bingung. Kontak bisnis seperti apa yang dimiliki Qin Hansheng dengan ketiga negara ini? Mereka tidak hanya besar, tapi juga harus disembunyikan di bawah tanah. Dia selalu merasa sepertinya ada hubungan antara ketiga negara tersebut, tapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi dan memikirkan istilah yang pernah dia pahami di TV, segitiga emas narkoba. Ngomong-ngomong, ini dia, segitiga emas narkoba ini terletak dalam segitiga di kawasan perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos di Asia Tenggara. Karena kaya akan candu dan obat-obatan lainnya, kawasan ini menjadi daerah penghasil narkoba utama di dunia, dan terkenal dengan segitiga emas. Siatong tiba-tiba berdiri, semakin dia berpikir, semakin takut dia, dan tanpa sadar wajahnya menjadi pucat. Jika Anda berpikir ke arah ini, maka semuanya masuk akal. Alasan mengapa jumlah setiap transaksi begitu besar, alasan mengapa Qin Hansheng harus bersembunyi dan tidak berani ditemukan, alasan mengapa mitra dagang dari semua hal hanya terpaku pada tiga, dan digantikan oleh karakter. Semua alasannya hanya karena Qin Hansheng memulai perdagangan narkoba pada tahun 1980. Dan informasi yang disembunyikan di disk C adalah akun narkoba yang menyeluruh. Ketakutan yang sangat besar melanda. Siatong duduk di sofa. Konon siapa yang mengonsumsi narkoba lebih dari 100 gram akan dijatuhi hukuman mati. Bisnis narkoba Qin Hansheng telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Saya khawatir dia tidak bisa mati ratusan kali. Yang lebih mengkhawatirkan Siatong adalah berapa banyak asetnya yang dikembangkan oleh modal narkoba yang sangat besar ini. Bisakah Qin banyak juga secara tidak sengaja terlibat dalam perdagangan narkoba ini? Siatong bersandar di sofa dengan lemah, bingung. Saat dia sedang kebingungan, bel pintu berbunyi. Siatong terkejut dan melihat jam. Sekarang sudah jam 9:30. Siapa yang akan menemukan dirinya saat ini? Dia bangkit dan menepuk wajah pucatnya. Buka pintu kayu, melalui pintu keamanan, dia melihat wajah marah, ternyata hari tidak banyak melihat kini. Siatong, buka pintunya. Dia menggedor pintu dan tampak jelek. Siatong tidak menjawabnya dan tidak bergerak. Dia hanya menatapnya dengan tenang dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siatong, aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba pergi pagi ini. Tahukah kamu bahwa aku mencarimu sepanjang hari? Sopir memberitahuku bahwa dia mengirimmu kembali ke perusahaan pagi-pagi sekali, lalu aku pergi ke Nes untuk menemukanmu. Kupikir kamu tidak sengaja melihatku, dan aku menunggu di pintu sampai kamu pulang kerja. Aku pergi bertanya pada Gu Haoran tentang keberadaanmu. Otak Siatong berdengung, pikiran masih tenggelam baru saja, kebenaran yang mengejutkan, tidak mampu melepaskan diri. Siatong, meskipun aku melakukan kesalahan, kamu harus memberitahuku bahwa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu tidak mempertimbangkan perasaanku? Aku khawatir kamu marah padaku. Aku khawatir kamu marah padaku atas apa yang aku lakukan padamu kemarin, aku. Melihat itu dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Pria itu akhirnya diam dan mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu jahat? Tiba-tiba, saat matanya melihat suatu tempat di belakangnya, muncul kepanikan. Dia mulai menggedor pintu dengan keras. Siatong, bangun, gasnya terbakar. Siatong, bangun. Dia membanting pintu, menendang dan berteriak sekuat tenaga. Dan di dapur di belakang Siatong, nyala api dari kompor gas berderak, dan nyala api yang panas berwarna merah padam. Akhirnya, Siatong terbangun sedikit, tapi dia masih mati rasa dan membuka pintu. Begitu memasuki dapur, Qin Muci segera menutup pipa gas, lalu melepas mantelnya dan mematikan api. Setelah penyelamatan tepat waktu ini, kejadian kebakaran aman. Hingga saat ini, Siatong benar-benar pulih. Dia menatap wajah abu-abu di depannya,
membuat Qin malu, dan bertanya dengan aneh, ada apa denganmu? Qin banyak saya minta maaf. Setengah jam kemudian, keduanya bekerja sama membersihkan dapur. Xiatong mematikan komputernya, menuangkan secangkir teh panas untuknya, dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba ingin datang kepadaku? Dia mengerutkan kening padanya, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura bingung? Xiatong membuka wajahnya, tentu saja dia tahu tujuannya. Pagi ini, dia meninggalkan Villa Zhuo Fengshan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin Qin, orang yang begitu pintar, tidak mengerti? Apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini terlalu terburu-buru dan kacau untuk dia persiapkan. Rencananya sebelumnya adalah tidak membicarakan perasaannya setelah perceraian dan mengutamakan karirnya. Manfaatkan kesempatan yang diberikan Gu Haoran untuk menciptakan koleksi gaun pengantin klasik yang unik. Hanya saja kejadian tadi malam mengganggu semua rencananya. Bukan hanya tubuhnya tetapi juga hatinya yang terisi. Ketika dia lebih suka dicambuk oleh Qin Hansheng untuk melindunginya, ketika dia kotor dan meletakkan kakinya di dadanya agar tetap hangat, ketika dia memeluknya dan memberitahunya dengan jelas bahwa dia mencintainya dan sangat mencintai anak-anak mereka. Tiba-tiba, ada perasaan yang luar biasa, menghancurkan hatiku, mengakar. Perasaan yang begitu kuat, dia tidak bisa mengabaikannya, juga tidak bisa mengabaikan. Jadi dia melarikan diri dengan malu-malu, seperti burung unta, lebih memilih mengubur kepalanya di dalam tanah daripada menghadapi kebenaran. Dia mencintainya, ya, sepertinya dia juga mencintainya. Tapi apa? Dia telah bercerai, dia masih memiliki banyak mimpi yang belum menjadi kenyataan, dia dipisahkan oleh saudara perempuannya, Qin Hansheng dan Suruo banyak orang bahkan Lin Manru. Terlebih lagi, dia baru mengetahui bahwa ayahnya telah memperdagangkan narkoba selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa mencintainya, tapi, bagaimana caranya, dia benar-benar menemukan dirinya, jatuh cinta padanya. Apa yang harus dilakukan? Ada apa denganmu? Terlihat kesurupan. Dia duduk di sampingnya dan memegang bahunya, sedikit khawatir. Xiatong pulih dan menatapnya dengan mata dingin. Karena kamu tidak bisa mencintai, lebih baik menjelaskannya, setidaknya lebih baik daripada saling menyiksa. Qin banyak, apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa aku pergi di pagi hari? Dia tertegun dan mengencangkan tangannya di bahunya. Bagus, Xiatong berkata, aku akan memberitahumu. Karena apa yang terjadi tadi malam benar-benar membuatku merasa kotor dan sulit diterima. Qin banyak, kita sudah bercerai dan orang asing, tapi kita telah melakukan hal seperti itu. Tidakkah kamu merasa buruk? Tidakkah kamu merasa mual memikirkannya? Tidak nyaman, sakit, aku merasa ingin muntah. Wajahnya tegang. Hanya itu yang dia rasakan padanya tadi malam. Tidak ada sukacita, tidak ada rasa malu. Apakah itu semuanya? Aku tidak tidur sepanjang malam. Aku tidak tahan di pagi hari, jadi aku lari. Xiatong mengangkat bahu, sederhana sekali. Kamu berbohong. Bibirnya yang rapat, sangat sulit keluar dari dua kata itu. Berbohong. Xiatong Kiao, apakah ada sesuatu di antara kita yang perlu aku tutupi dengan berbohong? Dia mendorong tangannya, Qin Mucai, kamu bangun. Apakah ada cinta di antara kita? Apakah kita berdua memulai dalam keadaan normal? Qin Muzi, kamu membajakku di pernikahan saudara perempuanku dan kemudian memperkosaku. Apa hasil bagus dari hal seperti itu? Awal yang terdistorsi. Kalau begitu, menurut Anda permulaan seperti apa yang normal? Dia bertanya dengan dingin. Setidaknya kita harus mengejar dulu, mengirim bunga, berkencan, pergi ke bioskop, makan, lalu bergandengan tangan, berciuman, dan akhirnya tidur. Kita belum pernah mengalami transisi seperti ini sebelumnya. Xiatong Kiao, jadi kamu bisa mengatakan kamu mencintaiku, itu konyol. Dia berdiri, jelas marah. Xiatong menentang visinya, tidak membiarkannya. Dia menolak keras wajahnya, matanya perlahan turun, jatuh ke meja teh, sebuah kotak terbuka, jelas baru saja meminum. Obatnya. Xiatong mengikuti pandangannya untuk melihat masa lalu, ekspresi wajahnya menjadi bingung sesaat. Dia membeli pil itu di malam hari. Dia baru saja hendak meraih obatnya, tapi dia menangkapnya di telapak tangannya. Mata pria itu ketika melihat nama obatnya, tiba-tiba terlihat sangat dingin. Dia menatapnya, mencibir dan melemparkan obat padanya, sepertinya kamu benar-benar sakit tadi malam.
Aku tidak sabar untuk menghapus semua jejakku. Baiklah, sesuai keinginanmu. Dengan itu, dia keluar dari kamar tanpa memandangnya. Siatong tiba-tiba terjatuh dan duduk di sofa. Pria itu turun ke bawah dan bersandar di dinding untuk waktu yang lama. Saya tidak melakukan apapun, saya tidak mengatakan apapun, saya bahkan tidak berekspresi, aku hanya berdiri seperti itu. Entah apa yang kuharapkan atau tunggu. Butuh waktu hampir 1 abad baginya untuk mengeluarkan uang dari sakunya dan menghubungi nomor telepon. Setelah Qin Muci pergi, Siatong tidak tidur sepanjang malam. Mungkin dia sudah cukup tidur di siang hari kemarin, sehingga dia tidak merasa mengantuk atau tidak nyaman saat bangun pagi. Setelah mencuci, mengenakan pakaian yang segar dan bersih, Siatong siap berangkat kerja. Saat dia berjalan keluar dari pintu, seorang pria muda dengan bunga tiba-tiba menaiki tangga, melihat ke atas ke nomor pintu dan melihat ke bawah ke buku catatan di tangannya. Ketika saya melihat pintu rumah Siatong, saya berkata, "Lakukan Anda kenal Nona Siatong?" Dia pergi ke Siatong dan bertanya, "Yah, aku, kamu siapa?" Tanda tanya petik 2. Mata pemuda itu berbinar, "Halo, aku pengirim bunga di toko bunga Anyuan. Seseorang telah memesan seikat mawar kuning untuk Anda di toko kami. Tolong tanda tangani mereka." Bunga, Siatong tidak percaya hal itu menunjuk pada dirinya sendiri. Pantas saja dia akan begitu terkejut, ini benar-benar pertama kalinya seseorang mengiriminya bunga. Melihat pemuda itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, Siatong hanya curiga dengan daftar yang dia serahkan dan tanda tangani. Dia berbalik dan membawa bunga itu ke ruang tamu, di mana dia mencari-cari, tetapi tidak dapat menemukan bukti identitas pengirimnya. Akhirnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, menerima bunga terbang itu dan memasukkannya ke dalam vas di meja makan. Ruang mati tampak penuh kehidupan karena bunganya. Siatong tersenyum, berbalik untuk keluar dari pintu, turun ke bawah, menundukkan kepala dan ingin mengambil kembalian bas dari tasnya. Suara yang menusuk mengganggu gerakannya. Siatong mendongak dan melihat Qin Mucai berdiri di samping mobil. Kemeja hitam sederhana, celana panjang menggambarkan tubuhnya yang tinggi dan lurus, secara acak mengangkat tangan untuk mengangkat matanya, sepertinya itu berisi sikap raja yang memandang rendah segala sesuatu di dunia. Siatong terkejut. Bukankah dia marah padanya tadi malam? Kenapa sekarang? Pria itu membuka pintu dan berkata, "Naik bas, aku akan mengantarmu ke tempat kerja." Siatong tertegun dan membuka mulutnya, reaksinya tidak muncul. Sekarang bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Dia mengambil tas di bahunya, memasukkannya ke dalam mobil dan bertanya dengan santai, "Apakah kamu menerima bunganya? Bagaimana kamu menyukainya?" Siatong terkejut, "Kenapa kamu?" Dia benar-benar tidak mengerti. Dia sudah banyak bicara kemarin. Pria manapun yang memiliki harga diri tidak akan tahan, apalagi pria sombong seperti Qin. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia seharusnya melepaskannya sejak lama. Bagaimana? Dia bisa meletakkan tangannya di pintu mobil dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu tidak mengatakan tadi malam bahwa cinta yang normal harus dikejar dulu, lalu mengirim bunga, berkencan dan pergi ke bioskop. Aku memikirkannya nanti." "Kamu, benar. Jadi aku memutuskan untuk mengejarmu lagi." Ah, Siatong terdiam. Dia duduk di kursi pengemudi dan mengencangkan sabuk pengamannya. Siatong mengulurkan tangannya padanya, "Kembalikan tasnya. Aku akan mengembalikannya saat aku naik bas." Tangan Siatong terkepal erat, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya duduk di dalam mobil dengan marah. "Sekarang bisakah kamu mengembalikannya padaku?" Dia tertawa, "Duduklah." Lalu, dia menginjak mesinnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia berkonsentrasi mengemudi. Siatong semakin gila dengan perilakunya. Apa yang ingin dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? Dia benar-benar berseru, "Qin banyak. Aku, apa yang ingin kamu lakukan?" "Mengerjakan. Saya pikir saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas." Dia mengemudi dengan satu tangan dan menyerahkan kontrak padanya dengan tangan lainnya. "Ini adalah akta kepemilikan apartemen Bauhinia tempat Anda tinggal sekarang." Sama dengan. Siatong menatapnya dengan tatapan kosong, "Apa maksudmu?" "Artinya, aku sudah membeli apartemen ini." Siatong terkejut, "Apakah kamu tuan tanahku sekarang?" "Tidak, itu tetangga," katanya. "Ah, karena aku akan pindah ke apartemen di seberang rumahmu malam ini." Dia berhenti sejenak, "Siatong, kita akan menjadi tetangga di masa depan. Tolong jaga kami." Siatong mengepalkan kontrak di tangannya,
Qin Mucai, apakah kamu gila? Mobilnya tidak berhenti sampai mencapai pintu depan Nes. Ketika mobil mewah lewat, banyak gosip orang-orang di Nes secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Mereka semua meregangkan leher mereka dengan rasa ingin tahu untuk melihat orang-orang di dalam mobil. Siatong merasa malu dengan perilakunya yang mencolok. Dia berdiskusi dan berkata, bisakah kamu pergi ke tempat lain untuk berhenti? Tidak mungkin. Dia menolak dengan sangat sederhana. Siatong mengertakkan gigi dan memelototinya. Jantungnya mendatar, membuka pintu mobil, memegang tas untuk bersiap bergegas menuju pintu. Tapi dia mengulurkan tangan dari mobil dan menggenggamnya erat-erat. Pada saat yang sama, dia keluar dan memblokirnya dengan tubuhnya. Apakah dia bermaksud mencegahnya menjadi lebih baik? Siatong membenamkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, apa yang ingin kamu lakukan? Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan 2 tiket dari sakunya, menyerahkannya padanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah memesan 2 tiket untuk film tersebut. Kapan kamu pulang kerja dan kita akan pergi menemui mereka bersama? Dia terdiam, saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Oke, dia merobek tiket bioskop dan melanjutkan, ayo kita makan malam bersama malam itu. Saya sudah memesan kursi pasangan VIP di Hotel Sijue, yang menghadap pemandangan malam seluruh kota pasti bagus. Kamu tidak terlalu sibuk sehingga kamu bahkan tidak punya waktu untuk makan, kan? Ada semakin banyak penonton, dan Siatong hampir menangis. Dia berkata, oke, apapun yang kamu mau. Bagus. Dia mengulurkan tangannya dan meluruskan rambutnya yang berantakan, pipinya, lalu menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya, naik. Pagi-pagi sekali, Siatong, seperti buronan, bergegas ke kantor. Ketika saya masuk, semua rekan di kantor melihat ke arah dia sambil tersenyum. Mandy menghampiri dan berkata, Siatong, itu suami legendarismu di bawah. Dia sangat tampan. Suara lain masuk, kuncinya kamu kaya, tampan dan baik hati. Aku akan mengirimmu ke tempat kerja besok pagi. Ya, ku dengar dia adalah seorang pemuda yang dipromosikan oleh Kaisar. Aku dulu mengira orang kaya itu penuh uang dan suka bermewah-mewah. Siatong, bagaimana hidupmu bisa begitu baik? Temukan suami yang begitu baik. Menghadapi pujian dan kekaguman dari semua rekan kantornya, Siatong hanya bisa dengan enggan mengangguk dan mengangguk lagi, dan terus tertawa. Tapi aku mengertakkan gigi di dalam hatiku. Qin Mucai, kamu bajingan. Ceroboh dalam pekerjaan sehari-hari, dan segera tiba waktunya untuk pulang kerja. Biasanya saat ini dia sangat bahagia, mengira dia bisa pulang untuk makan malam, tapi sekarang dia terjerat hingga gila. Sekarang Qin pasti terjebak di depan pintu perusahaan, menunggunya pergi ke makan malam romantis dengan cahaya lilin sepulang kerja. Tut, apa yang harus dia lakukan? Ketika semua rekan di kantor sudah pergi, dia keluar kantor dengan kepala tertunduk. Semburan tawa datang dari sisinya. Ketika Siatong mendengar suara itu, dia melihat Gu Haoran bersandar dengan santai di pintu departemen desain, menatapnya dengan mata sipit. Aku dengar dia mengirimmu ke perusahaan pagi ini. Kamu tahu itu? Dia mengangkat alisnya dan berkata, ini sudah ada sejak lama. Apa menurutmu aku tidak tahu? Dia memegang lengannya, dengan nada bercanda, kamu bilang sainganku telah bekerja sangat keras, haruskah aku waspada dan bersiap untuk perang? Siatong, jangan mengolok-olokku. Kamu tahu, karena aku terpisah darinya, itu tidak mungkin. Tapi dia masih menunggu di gerbang, katanya sambil tersenyum, apakah kamu akan melakukannya? Siatong melihat ke bawah dari jendela Prancis di koridor, mengerutkan kening, dan pergi ke Gu Haoran, saya tahu, Anda punya cara, kan? Bantu saya, bagaimana saya bisa keluar tanpa ketahuan olehnya? Kamu ingin melakukan itu? Siatong mengangguk, aku bisa membantumu, tapi aku punya waktu 2 jam untukmu malam ini, katanya. Untuk apa? Aku akan memberitahumu saat aku berjanji. Siatong memikirkannya, dan akhirnya mengangguk, oke. Memang ada saluran rahasia di Nes, dan hanya Gu Haoran yang mengetahui saluran rahasia ini. Siatong memandangi pepohonan hijau dan bunga di depannya dan menghirup udara segar di sekitarnya. Dia merasa semuanya segar. Akhirnya, menyelinap keluar. Gu Haoran memandangnya sambil tersenyum, biasanya saya lelah bekerja dan ingin menyelinap keluar untuk bermain. Tidak ingin karyawan melihat bos malas, selalu menyelinap pergi dari sini.
Siatong menepuknya di bahu, tentu saja, orang malas adalah yang paling pintar. Terima kasih banyak kali ini. Dia baru saja hendak pergi, tapi dia membawanya kembali. Sepertinya kamu sudah melupakan satu hal tentangku. 2 jamku, katanya sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Siatong berkata, dalam 2 jam ini, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia berpikir, saya belum memikirkan hal itu untuk saat ini. Lalu dia menyentuh perutnya dan berkata, aku lapar. Maukah kamu membawa semangkuk malatang bersamaku dulu? Ah, Siatong itu aneh. Bukankah dia sangat benci memakan makanan itu? Malam itu, Gu Haoran tidak terlalu mempermalukannya. Konon dia akan menemaninya selama 2 jam. Padahal, dialah yang sangat menemaninya. Karena dia membawanya ke pameran gaun pengantin. Ini menunjukkan gaun pengantin dari berbagai negara dalam periode yang berbeda, seperti gaya cantik dan rumit, gaya etnik yang terkenal, dan aneh dan istimewa. Tentu saja, ada juga Fengguan Xiao Tiongkok kuno dan Kipau modern. Ada begitu banyak gaya di dalamnya sehingga dia terpesona oleh mereka. Tanpa disadari, dia lupa waktu. Ketika dia sampai di rumah, waktu sudah hampir jam 10. Siatong naik ke atas, menundukkan kepalanya dan mengeluarkan kuncinya. Dalam kegelapan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di sampingnya, yang membuatnya takut. Kemana saja kamu? Dengan suara ini, lampu induksi di koridor pun ikut menyala. Siatong mendongak, dan sosok Qin Mu secara bertahap menjadi jelas di bawah cahaya. Siatong melangkah mundur, mengapa kamu ada di sini? Dia tidak seharusnya menunggu di depan pintu Nes. Melihat dia belum keluar, dia seharusnya tahu bahwa dia bersembunyi darinya. Lalu dia harus frustrasi dan kembali ke rumahnya yang indah dan terus menjadi tuan mulia Qin. Tapi sekarang dia tiba-tiba muncul di sini, yang mana yang dia nyanyikan. Pria itu mengeluarkan seikat kunci dari sakunya dan menunjuk ke belakangnya. Saya berkata di pagi hari, rumah ini adalah tempat saya tinggal mulai sekarang. Siatong tertawa, apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Bagaimana dia bisa tinggal di rumah kecil dengan luas kurang dari 100 meter persegi dan menjadi warga negara biasa? Dia mengerutkan kening padanya dan tampak tidak senang. Siatong mengulurkan tangan padanya dan berkata, halo, tetangga baru. Lalu aku bersiap untuk masuk, mandi dan tidur. Tanpa diduga, dia meraih tangannya untuk membuka pintu dan berjalan keluar dengan dia di tangannya. Apa yang kamu lakukan? Siatong terkejut dan mulai meronta. Untuk makan malam di Grand Hotel, kamu berjanji padaku di pagi hari. Di depan lift, dia menariknya ke dadanya dan mengelilinginya tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ah, Siatong gila, jangan bilang, kamu belum makan selarut ini. Dia menariknya ke dalam lift dan berkata, baiklah, aku sudah menunggumu di Nes sepanjang malam. Saya baru saja kembali. Siatong menempel di pintu lift, kamu tidak menungguku, kamu tidak akan menemukan tempat makan dulu. Aku ingin menunggumu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Siatong benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka bahwa untuk menghilangkan kencan yang dia janjikan dengan santai di pagi hari, dia membiarkannya mempercayainya. Dia menunggu sepanjang malam dan bahkan tidak makan. Khususnya, perutnya tidak pernah enak, jadi dia tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Siatong menghela nafas, dan tiba-tiba merasa sangat bersalah. Sambil memegang pintu lift, dia berkata dengan serius, kita sebaiknya, aku tidak akan pergi terlalu jauh untuk makan selarut ini. Jika kamu lapar, aku akan memasak sesuatu untukmu. Dia memandangnya, berpikir, dan mengangguk, oke. Lalu dia memimpin untuk keluar dari lift dan berjalan menuju rumah Siatong, dengan pingsan dan senyum sukses di bibirnya. Setelah beberapa saat, Siatong mengeluarkan semangkuk mie panas dari dapur, menggoreng telur rebus emas di atasnya, dan ditaburi daun bawang. Aromanya enak, makanlah. Dia mendorongnya kepada Qin Banyaki, rasanya sama sekali tidak lebih buruk dari koki bintang 5. Dia mencium ucapan, mengambil sumpit untuk dimakan. Dia terlihat pendiam, bergerak dengan anggun dan santai. Siatong duduk di satu sisi dan berpikir dalam hati bahwa dia tumbuh di lingkungan yang baik dan makmur, dan perasaan makannya berbeda. Jika dia lapar sepanjang malam dan akhirnya mendapat semangkuk mie, dia tidak akan peduli tentang apapun. Melahapnya sampai ampas tepungnya tidak bisa ditelan. Bagaimana kabarmu? Siatong bertanya, apakah ini enak? Dia menatapnya dan berkata, baiklah.
Siatong sedikit gila karena nadanya yang hambar. Apa itu, Om? Lezat itu enak? Tidak enak, tidak enak. Dia dengan serius menjawab, rasanya sangat enak, tapi dibandingkan dengan bintang 5 koki, ini masih jauh lebih buruk. Siatong membaca, berbohong untuk memujinya. Apakah sulit? Apakah sulit? Apakah sulit? 20 menit kemudian, dia akhirnya menyelesaikan semangkuk mie. Siatong bangkit dan hendak membersihkan piring, tapi pria di depannya menariknya ke bawah lagi. Dia menundukkan kepalanya, mengeluarkan 2 tiket film dari sakunya dan mendorongnya ke depannya. Ikutlah denganku besok. Ini seperti sebuah perintah, katanya. Siatong terdiam, mengingat kembali pengalaman sepanjang hari-hari ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus berbicara secara rasional dengan pria di depannya. Yah, Kin banyak aku, katanya, saya pikir beberapa hal yang saya katakan kemarin mungkin telah menyebabkan Anda salah paham. Biar saya jelaskan, meskipun menurut saya, awal dari cinta yang normal adalah mengirim bunga terlebih dahulu, lalu berkencan, pergi ke bioskop, makan atau apalah. Tetapi premis bagi saya untuk mengatakan ini adalah, awal dari cinta yang normal. Dia tampak pucat, menunggu kata-kata selanjutnya. Tapi menurutku hubungan kita saat ini bukanlah cinta. Tanpa premis ini, tindakan Anda mengirimkan bunga, tiket bioskop, dan mengundang orang makan malam tidak ada artinya, loh. Orang di depannya sepertinya tidak bereaksi apapun. Siatong mengangkat kepalanya lalu menyentuh matanya. Seperti laut biru tua, menakjubkan. Siatong sibuk menundukkan kepalanya lagi. Entah bagaimana, ada banyak hal dari sutra dalam suaranya. Dia merasa bersalah, jadi, sebaiknya kamu mengambil kembali 2 tiket bioskop ini. Saya tidak perlu khawatir mengirim bunga dan mengundang orang makan malam. Untuk saat ini, saya tidak ingin jatuh cinta. Dia menarik tiketnya dan sepertinya mengerti penjelasannya. Hanya, karena kamu tidak ingin menonton film, sebaiknya kamu terus makan besok. Aku akan mengantarmu ke kantor pada waktu yang sama seperti hari ini di pagi hari, dan aku akan menunggumu di depan pintu dari kantormu mulai pukul 4 besok sore. Dengan cara ini, mustahil bagimu untuk berlari seperti hari ini. Siatong mendongak dan memberinya tatapan rumit. Apakah dia tidak mengerti apa yang dia katakan, atau dia tidak mau memahaminya sama sekali? Dengan itu, dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Tapi Siatong menghentikannya di belakangnya. Kin banyak, aku. Dia berhenti. Tahukah kamu bahwa kadang-kadang dikekang itu menjengkelkan? Kata Siatong sambil mengerutkan kening. Dia menghadap ke samping, hidungnya yang tampan bergerak secara tidak sengaja, dan menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, saya tidak tahu. Pada minggu berikutnya, tidak peduli bagaimana Siatong mengelak, menolak atau mengelak, semua perilaku seorang pria tetap sama. Di bawah pengejaran ofensif yang kuat, Siatong harus makan bersamanya dan menonton beberapa film. Bunga-bunga berikutnya semakin bergolak. Hampir setiap pagi, dia melihat banyak sekali bunga di mejanya. Beberapa lusin bunga, lebih sering hampir seluruh kantor departemen desain menjadi taman. Di mata rekan-rekannya yang iri, Siatong hanya bisa menghela nafas dalam diam. Setelah menelepon seorang pria untuk memberitahunya agar tidak mengirim bunga, Siatong sekarang tahu bagaimana menjadi pintar dan tetap diam. Kembali ke rumah, setelah makan malam, Siatong mengeluarkan pena dan kertasnya dan berencana menggambar. Tutup saja matamu, tapi tidak ada inspirasi, tapi pikiranmu penuh dengan mata seseorang. Sejak lama, sifat nakal dan sombong itu tidak pernah berubah. Kin banyak saya selalu memiliki cahaya yang menarik perhatian, melampaui segalanya, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bersaing. Namun kali ini, hal itu membuatnya terjatuh. Dia pindah ke apartemen biasa dari rumah yang indah, menjemputnya dari tempat kerja, membeli tiket bioskop, dan menunggunya makan sepanjang malam. Mengetahui bahwa dia sengaja menghindarinya, dia masih berani mendekatinya. Sangat rendah, hampir menjatuhkan dirinya ke dalam debu. Di masa lalu, dia kuat dan mendominasi. Dia bisa dengan mudah mengatakan, tidak, dan terus mengejar apa yang diinginkannya. Namun di hadapannya yang sedang bungkuk dan terdiam, tiba-tiba dia merasa sedikit bingung. Dia linglung saat bel pintu berbunyi. Siatong meletakkan penanya, pergi ke pintu masuk dan membuka pintu. Ketika dia melihat Qin Muzi di luar pintu, telanjang dan terbungkus handuk mandi, dia tertegun dan menghentikannya di luar pintu. Apa yang kamu lakukan?
Dia menunjuk ke sekantong produk mandi di tangannya dan menjawab, baru setengah jalan mandi, pemanas air di rumah tiba-tiba rusak. Siatong, sama dengan. Dia bertanya dengan polos, bolehkah saya pinjam kamar mandimu untuk mandi? Mustahil, Siatong hampir secara naluriah menolak. Angin malam bertiup kencang, seorang pria lajang telanjang sebagian besar tubuhnya berlari ke rumah seorang wanita lajang untuk mandi. Inilah alasan bagaimana mendengarkan betapa ambigu dan tidak nyamannya. Tapi aku sudah setengah selesai. Dia memegangi dadanya dan menggigil kedinginan. Siatong memperhatikan bagian atas tubuhnya yang telanjang penuh air, rambutnya basah dan menetes. Ini memang terlihat seperti setengah dari bak mandi. Jika Anda terus-menerus berdiri di luar pintu seperti ini, Anda mungkin mudah masuk angin. Namun, sangat tidak pantas baginya untuk masuk. Tepat ketika Siatong ragu-ragu, dia sudah memimpin untuk masuk. Dia melihat kertas gambar di meja ruang tamunya dan berkata, saya hanya mandi. Itu tidak akan terjadi, tidak akan menundamu untuk waktu yang lama. Teruslah melakukan urusanmu sendiri. Selesai berkata dengan ahli mendorong pintu kamar mandi, dengan egois membuka Yuba. Siatong berdiri di ruang tamu, sedikit malu. Dia baru saja masuk ke rumahnya di depannya. Dia belum setuju, tapi pancuran di kamar mandi sudah dibuka. Bisakah dia masuk ke kamar mandi sekarang dan mengeluarkan yang telanjang? Siatong merasa sangat tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjakkan kakinya di tempatnya. Saat ini, ponsel di meja tiba-tiba bergetar. Dia mengambilnya dan berkata dengan lemah, halo. Di telepon, terdengar suara gembira, Nona Siatong, coba tebak siapa saya. Permainan membosankan seperti ini, hanya bos bermarga Gu yang suka bersusah payah memainkannya. Tolong Gu Haoran, permainan kekanak-kanakan untuk dimainkan sekali saja sudah cukup, panggilan telepon untuk mengingatkan yang baik. Dia tidak marah, terus bertanya dalam suasana hati yang baik, kalau begitu, kamu bisa menebak di mana aku sekarang. Siatong pergi ke meja dan duduk. Dia mengambil kuas dan bertanya sembarangan, di mana itu? Dia berkata, saya membeli pangsit kepiting longji favorit Anda untuk makan malam. Sekarang ada di bawah dan saya naik ke atas. Apa? Pensil Siatong di tangannya terpotong dengan sekali klik, dan hanya ada satu ide di benaknya. Gu Haoran sekarang berada di bawah rumahnya, bersiap untuk naik ke atas. Tapi sialnya, ada banyak kin di keluarganya yang sedang mandi sekarang. Meskipun dia tidak bersalah, tidak terjadi apa-apa. Dia benar-benar hanya datang untuk menggosok air panas dengan telanjang, tapi sungguh luar biasa. Bukan hanya orang lain, tapi dia sendiri juga tidak akan mempercayainya. Memikirkan 3 orang mungkin malu bertatap muka, Siatong gila. Dia secara naluriah menghentikannya, jangan naik ke atas. Telepon leng selama setengah detik, tapi saya sudah masuk. Gu Haoran, aku sudah tidur. Aku tidak ingin ngemil, ambil kembali dan makan sendiri. Suara Siatong bergetar. Gu Haoran tertawa, saya baru saja melihat lampu menyala di bawah. Mengapa saya tidur begitu cepat? Baiklah, saya naik lift. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin makan. Buka saja pintunya, biarkan saya melewatinya. Kamu bisa membuatkan sarapan besok pagi. Aku tidak ingin sarapan besok. Siatong mulai berbicara omong kosong. Dia mengabaikan, oke, saya di sini. Buka pintunya. Gu Haoran. Siatong mendengarkan tinggi rendahnya semburan air di kamar mandi. Dia sangat tertekan, sebaiknya kamu kembali. Akhirnya, dia samar-samar menyadari ada yang tidak beres, ada orang di keluargamu yang merepotkan. Tidak, Siatong langsung membantah dengan hati bersalah. Dengan baik, dia menaruh hatinya, menutup telepon dan membunyikan bel pintu, ding-dong. Siatong ketakutan oleh bel pintu yang besar. Dia mematikan telepon dan diganggu oleh bel. Dia berbalik ke kamar mandi dan melihat. Dia mengira Qin Mucai masih mandi saat ini. Dia seharusnya tidak keluar secepat ini. Hatinya pergi ke gerbang. Halo gelombang. Begitu pintu terbuka, Gu Haoran tersenyum lebar padanya dan menyerahkan tas makanannya. Ambillah. Terima kasih. Siatong mengambilnya dengan sangat cepat, memblokir pintu, dan sepertinya tidak berencana untuk membiarkannya masuk. Apakah kamu tidak mengundangku masuk? Gu Haoran tidak banyak berpikir dan bertanya secara alami. Tidak. Ini sudah larut. Siatong tersenyum kaku, saya ingin tidur. Dengan baik, dia mengangguk dan berkata, aku pergi dulu.
Ingatlah untuk istirahat lebih awal dan jangan begadang di malam hari. Xia Tong menghancurkan kepalanya. Saat dia hendak mengusirnya, dia terharu hingga menangis. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan keluarlah seorang lelaki. Separuh tubuh Qin Mucai umumnya telanjang ketika Tathagata datang, memperlihatkan tubuh bagian atas dengan garis otot yang menarik, dan tubuh bagian bawah dengan proporsi sempurna hanya diikat dengan handuk mandi putih. Kulit tembaganya sehat dan seksi. Dia mengambil kantong plastik dan berjalan menuju dua orang di depan pintu. Wajahnya cerah dan tanpa ekspresi. Baru saja melewati pintu, dia berkata dengan dingin, "Permisi." Gu Haoran terkejut membuka tubuhnya dan membiarkannya lewat. Dan kemudian lihat saat ini, ekspresi tubuh Xia Tong kaku, penuh kebingungan. Haha, Xia Tong tertawa, menunjuk ke sosok pria yang memasuki apartemen seberang dan berkata, "Haha tetangga, datang dan mandi dengan air panas." "Tidak apa-apa, apakah Qin banyak? Tetanggamu sekarang?" Dia menunjuk ke apartemen di seberangnya, dengan jelas terlihat kecelakaan di wajahnya. Xia Tong mengangguk tak berdaya, "Ya, saya pindah seminggu yang lalu." Oh, dia berpikir. Xia Tong berdiri di tempat yang sama dan sejenak tidak tahu harus menjelaskan apa. "Menurutku yang malam ini cukup berantakan hingga membuat otaknya asa." Dia berpikir sejenak, lalu menertawakannya, dan tidak sengaja memilih kebohongan pertamanya untuk mempermalukannya. "Oke, tidurlah, jangan bekerja terlalu larut. Jangan lupa makan sekantong telur kepiting yang kuberikan padamu," katanya. Kesal dan mengangguk pada Xia Tong, "Baiklah." Setelah kebisingan di malam hari, Xia Tong sedikit mengantuk, tiba-tiba menghilang. Dia mandi air panas lagi. Awalnya dia ingin mengantuk, tapi otaknya menjadi lebih jernih setelah mandi. Dalam keputusasaan, dia harus menyalakan lampu dan berencana melukis sepanjang malam. Namun setelah 2 jam melukis dengan kuas, tidak ada inspirasi. Walaupun otaknya jernih, namun sangat berantakan, seolah-olah ada banyak hal di dalamnya yang berulang kali tumpang tindih, tidak dapat menemukan jalannya. Xia Tong melemparkan kuasnya dan bersandar pada bantalan sofa di belakangnya, tetapi matanya melihat lembar iklan Thailand yang dia simpan. Mau tak mau aku memikirkan ketiga karakter itu, KT, dan La. Dan apa yang mereka wakili, Thailand, Myanmar, Laos, segitiga emas narkoba. Xia Tong Tuo mengatakan bahwa jika Qin Hansheng diam-diam terlibat dalam perdagangan narkoba selama beberapa tahun terakhir, dan menggunakan sebagian besar uang narkoba untuk mengembangkan perekonomian Kaisar Sheng. Xia Tong tidak dapat membayangkan berapa banyak perusahaan dan orang yang akan terlibat setelah hal ini terungkap. Qin Hansheng, orang pertama yang menanggung beban paling berat, pasti akan dijatuhi hukuman mati, dan Tiseng juga akan mengalami badai besar. Banyak perusahaan kecil yang bekerja sama dengan Tiseng mungkin berada di ambang kebangkrutan, dan banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Xia Tong memejamkan mata dan menutup iklan. Itu saja, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa Anda ingin masuk ke air berlumpur ini? Seolah-olah aku tidak melihat apapun dan tidak mengetahui apapun. Jika dia tidak mengatakannya, kegelapan akan selamanya tersembunyi dalam kegelapan, tersembunyi. Meskipun diam secara hukum adalah pengecut, itu adalah pilihan terbaik bagi lebih banyak orang yang tidak bersalah. Xia Tong mengesampingkan iklannya dan terus menggambar. Namun ketika dia baru saja mengambil kuasnya, banyak hal yang terjadi di masa lalu, gambaran yang dia miliki, kata-kata yang tidak pernah dia sadari, tiba-tiba terlintas di benaknya, yang membuatnya merasa agak tidak biasa. Dia ingat bahwa 6 tahun lalu, dia dengan jahat diatur untuk kencan buta oleh Xia Huairen, tetapi akhirnya dibawa kembali ke Villa Zhuo Fengshan oleh Qin Mucai. Dia mabuk dan menganggapnya sebagai Lin Manru, dan hampir menjalin hubungan. Akhirnya, setelah bangun tidur, dia menceritakan kisah dirinya dan Lin Manru untuk pertama kalinya. Xia Tong ingat apa yang dia katakan saat itu, kemudian, Manru dan saya kembali ke Tiongkok untuk mengelola di Sheng bersama. Pada saat itu, bahkan ayah saya menyetujui hubungan kami. Lalu suatu hari, dia tiba-tiba mengabaikanku dan kembali ke Jerman denganku di punggungnya. Aku pergi menemuinya dengan pesawat sepanjang malam, tapi dia menolak menemuiku. Aku terbang ke Jerman 3 kali, tapi dia tidak menemuiku, bahkan aku tidak ingin bertemu denganku. Kemudian pada malam kepulanganku yang ketiga dari Jerman, ayahku memintaku untuk menikahi Putri Xia. Malam itu aku meneleponnya sepanjang malam,
tapi dia bahkan enggan membalas pesan teks kepadaku. Setelah 6 tahun, Xia Tong pertama kali menyadari ada yang salah dengan percakapan ini. Pertama-tama, Qin Hansheng menyetujui ketika Lin Manru dan Qin Muzi kembali dari Jerman untuk mengatur promosi kaisar. Dengan kata lain, dia mengakui bahwa Lin Manru, menantu perempuannya, juga harus setuju dengan Qin Mucai untuk menikahinya. Sungguh aneh bahwa suatu hari, Lin Manru tiba-tiba mengabaikan Qin Mucai dan kembali ke Jerman, menolak untuk bertemu dengannya sepanjang waktu. Begitu dia pergi, Qin Hansheng segera memilih pernikahan lain untuk Qin Mucai. Objeknya adalah saudara perempuannya, Xia Wanlin, putri dari keluarga Xia. Kemudian Lin Manru meninggal dalam kecelakaan mobil. Tepat ketika semua orang mengira Lin Manru benar-benar mati, dia melihat Lin Manru bangkit dari kematian di Australia. Jelas, dia tidak kehilangan ingatannya, tapi dia berbohong tentang hal itu. Dia menikah dan memiliki anak di Australia tanpa menyebut nama, tetapi dia tidak pernah kembali ke Tiongkok, apalagi datang untuk mencari Qin Muqi. Jika dia benar-benar sangat mencintai Qin, bagaimana dia bisa membiarkannya hidup dalam kesakitan karena kehilangan kekasihnya selama ini daripada pergi kepadanya dan katakan yang sebenarnya. Tapi memilih untuk menghindari seumur hidup. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa identitas Lin Manru tidak menguntungkannya. Begitu dia memberitahu Qin banyak hal yang sebenarnya, kemungkinan besar dia akan meniru kecelakaan mobil 6 tahun lalu dan kehilangan nyawanya. Di dunia ini, satu-satunya orang yang ditakuti Qin Muci adalah ayahnya, Qin Hansheng. Xia Tong mengepalkan kuasnya, dan tebakan luar biasa muncul di hatinya. Mungkinkah 6 tahun lalu, Lin Manru telah melihat informasi narkoba dan mengetahui tentang perdagangan narkoba Qin Hansheng? Dia tahu bahwa Qin Hansheng tidak akan membiarkannya pergi suatu hari nanti, jadi dia tidak punya pilihan selain putus dengan Qin Muci. Dan kembali ke Jerman, siapa tahu akhirnya masih bersembunyi oleh orang Qin Hansheng di balik tangan hitam, mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, dia tidak mati. Dia pergi ke Australia dan hidup tanpa menyebut nama. Jika penjelasan seperti itu, maka semuanya masuk akal. Lin Manru terlahir kembali setelah kematiannya, berpura-pura menjadi amnestik dan tidak mau kembali ke rumah. Qin Hansheng sangat berbeda 6 tahun lalu. Beberapa keraguan yang tidak dapat dia jelaskan di masa lalu dapat diselesaikan. Tapi ada apa dengan Xia Wanlin? Jika Qin Hansheng yang menyebabkan kecelakaan mobil Lin Manru 6 tahun lalu, mengapa saudara perempuannya tiba-tiba bunuh diri di apartemennya? Sebelum meninggal, dia menuliskan kata-kata terakhir, Lin Manru, maafkan aku. Dan Suruo, mengapa dia berpura-pura menjadi Lin Manru? Bagaimana dia bisa tahu banyak tentang Lin Manru? Tiba-tiba, Xia Tong berdiri, jantungnya berdebar kencang, dan sebuah ide buruk muncul di benaknya. Jika semua tebakannya benar, Lin Manru memang dibunuh oleh Qin Hansheng 6 tahun lalu. Sekarang, Suruo, yang berpura-pura menjadi Lin Manru, sangatlah berbahaya. Begitu Qin Hansheng mengetahui bahwa Lin Manru masih hidup, itu akan berdampak buruk bagi Suruo. Mungkin dia akan memilih untuk membunuh lagi. Xia Tong mondar-mandir di dalam ruangan, gelisah. Haruskah dia mengingatkannya? Meskipun Suruo telah melakukan banyak hal buruk padanya secara diam-diam, itu adalah kehidupan manusia. Jika Anda mengingatkannya sekarang, dia mungkin menyelamatkan nyawanya. Tapi, langkah Xia Tong makan, dan duduk. Tapi apakah dia akan percaya pada dirinya sendiri? Di rumah sakit hari itu, dia menyangkalnya seperti itu. Ming Ming berbohong, tapi dia sangat masuk akal. Dia berteriak dan mengulangi bahwa dia adalah Lin Manru. Akhirnya, dia malah harus meminta perawat untuk mengantarnya keluar. Saya khawatir saya sedang berbuat baik padanya saat ini, dan dia mungkin tidak menghargainya. Memikirkan hal ini, Xia Tong terus menundukkan kepalanya dan tidak mau memperhatikan. Bagaimanapun, tidak ada persahabatan antara dirinya dan dia. Itu urusannya, dia ingin mengikat dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengaturnya sendiri. Mengapa menjadi penjahat? Dia takut pengingat terakhir tidak berhasil, dan membiarkan Qin Hansheng melihat beberapa petunjuk, yang membuatnya dalam bahaya juga. Dia sebaiknya menggambar gaun pengantin dan bekerja keras. Dia tidak ingin mengurus orang dan hal yang tidak penting setelah melukis sepanjang malam. Xia Tong tertidur pada pukul 4 atau 5 pagi. Saya belum tidur selama 2 jam ketika ada panggilan telepon. Dia menekan tombol jawab dengan sedikit kebencian. Halo. Hai gelombang, selamat pagi,
kecantikan musim panas. Suara Gu Haoran datang dari telepon. Xia Tong melihat jam di kepalanya dengan samar, dan suaranya sangat lelah hingga dia pingsan. Gu Haoran, ini baru jam setengah 6. Tahukah kamu bahwa jika kamu membangunkan orang lain, kamu harus membuang toilet? Aku begadang tadi malam begitu larut sehingga kupikir tidak mudah memiliki akhir pekan untuk menebus tut. Dia sama sekali tidak punya rasa malu untuk mengganggu orang lain. Dia masih berkata dengan nada santai, kamu turun dulu. Aku akan menunjukkanmu sesuatu sekarang agar kamu tidak menyesalinya. Xia Tong, aku ingin tidur. Di mana kamu sekarang? Dia duduk hampir sambil berjalan dalam tidur, nyaris tidak mengangkat kelopak matanya yang berat dan bertanya. Saya sedang mengemudi. Aku hampir sampai di rumahmu. Xia Tong menghela nafas tak berdaya. Baiklah, tunggu, aku akan mencuci muka dan turun. Tutup telepon, Xia Tong bangun ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kepalanya berat, ini hanya sedikit sadar. Melihat wajah berwarna-warni di cermin, dia benar-benar ingin bergegas ke Gu Haoran dan mengaum, mengapa? Tadi malam membuatnya susah tidur meskipun, hari ini datang pagi-pagi sekali untuk menghancurkannya malas. Apakah dia berhutang padanya di kehidupan sebelumnya? Dengan marah turun ke bawah, tetapi melihat pria itu tersenyum menunggu di bawah. Dia datang dan bertanya, apakah kamu makan terlalu banyak bayam tadi malam? Bagaimana penampilanmu hijau? Xia Tong, sebenarnya, aku diam-diam memakan sesuatu di kepalamu tadi malam. Xia Tong masuk ke mobilnya. Kepalanya sangat berat. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyandarkan kepalanya untuk tidur. Gu Haoran, apa yang kamu ingin aku lihat di pagi hari? Dia menyamping padanya untuk mengencangkan sabuk pengaman, senyum misterius, kamu tahu. Xia Tong tidur lagi di mobilnya. Selain itu, dia juga tidur nyenyak. Ketika dia bangun, matahari bersinar di luar. Xia Tong melihat ke jam dan berkata, ini lebih dari jam 1 siang. Petik 2, ya, di sampingnya, dia memutar dahinya, kamu benar-benar bisa tidur. Apakah kamu pergi menjadi pencuri tadi malam? Itu bukan pencuri, itu pencuri dengan hati yang bersalah. Xia Tong membaca dalam hatinya, dan melihat bahwa dia telah duduk di sampingnya, membolak-balik majalah, dan sepertinya sudah menunggu lama, jadi dia merasa bersalah, kenapa kamu tidak membangunkanku? Kamu terlihat sangat lelah, aku tidak bersedia menelpon. Xia Tong mendengar kata-kata itu dan meliriknya, siapa yang menyeretku keluar dari tempat tidur seperti tangisan di pagi hari? Apakah Anda akan enggan? Petik 2. Dia menutup majalahnya, itu berbeda di pagi hari. Dia berkedip, aku ingin menarikmu keluar dari tangan tetanggamu terlebih dahulu, sehingga waktumu hari ini menjadi milikku. Xia Tong berkata sambil tersenyum, Gu Haoran, jangan terlalu naif. Tidak, dia menjawab dengan serius, sekarang kin banyak aku yang naif. Aku hanya melawan. Dia melepas sabuk pengamannya dan menariknya keluar dari mobil. Baiklah, sekarang aku sudah bangun, ayo lihat hadiah yang kusiapkan untukmu tadi malam. Begitu dia keluar dari mobil, Xia Tong menemukan bahwa dia berada di komunitas real estate kelas atas yang baru saja terdaftar. Komunitas ini disebut Danau Barat Beijing. Letak geografisnya bagus, berada di tengah kota, namun sepi di tengah kesulitan. Menghadap dua danau alami, pemandangannya indah. Sehingga real estate menjadi sangat bising akhir-akhir ini. Banyak orang kaya memiliki ide untuk membeli rumah di sini. Xia Tong melihat bahwa dia telah menarik dirinya ke dalam. Dia tidak bisa menahan rasa cemas, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, tunjukkan rumahnya. Xia Tong bingung, saya tidak berniat pindah kenapa harus melihat rumahnya? Apartemen Bauhinia yang biasa Anda sewa sudah tua dan bobrok. Itu masih di pinggiran kota. Anda harus membuang lebih dari 1 jam dalam perjalanan ke tempat kerja setiap hari. Senang rasanya pindah ke sini. Pemandangannya indah dan transportasinya nyaman. Kuncinya dekat sekali dengan Nes. Hanya beberapa menit lagi. Ini sangat nyaman. Xia Tong berhenti dan berkata, ayolah, aku sudah terbiasa tinggal di apartemen Bauhinia. Lagi pula, apalagi membeli rumah di sini, kalaupun aku menyewanya, aku tidak mampu membelinya. Dia mengangkat kunci di tangannya, jangan khawatir, aku sudah membelikan rumah itu untukmu. Anda bisa pindah hari ini jika Anda mau. Xia Tong tidak bisa berkata-kata. Memikirkan kejadian mandi tetangganya tadi malam, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tidak mungkin seperti Qin.
jadi kamu datang untuk menunjukkan kepadaku rumah itu dengan tergesa-gesa pagi ini dan mendesakku untuk melakukannya, pindah. Kupikir dia akan menyangkalnya, tapi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Ah, dia menghela nafas, Kin banyak, pria. Berbahaya seperti itu tinggal di sebelah rumahmu. Saya tidak nyaman. Tadinya aku akan membeli apartemen di sebelah rumahmu. Siapa tahu aksinya cepat dan akurat. Dia sudah membeli seluruh rumah. Xia Tongshan tersenyum. Mengapa menurutnya kedua pria ini lebih kekanak-kanakan akhir-akhir ini? Jadi aku berpikir sepanjang malam tadi, dan cara terbaik adalah membiarkanmu pindah. Kebetulan pengembang komunitas ini adalah teman saya lagi, jadi kamu tidak perlu khawatir akan diganggu olehnya setelah kamu tinggal di dalamnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata indahnya, Xia Tong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meski ada yang tidak bisa berkata-kata, namun hal seperti ini menaruh hati, atau membuatnya terharu. Dia melangkah maju dan berkata, simpan kuncinya. Saya tidak akan mengembalikan apartemen Bauhinia, tapi terima kasih banyak. Adapun Kin banyak, saya pikir dia hanyalah seorang tuan muda. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa sudah lama tinggal di sana. Sekarang aku dan dia hanyalah hubungan antara mantan suami dan mantan istriku. Aku akan menjaga kesopanan. Memikirkan dokumen narkoba itu, matanya tiba-tiba memudar, untuk bersama sekali lagi, ini juga seharusnya mustahil. Setelah makan malam, Gu Haoran mengirimnya pulang. Setelah mendengarkan kata-katanya pada siang hari, dia tidak memaksanya untuk pindah. Ketika dia keluar dari mobil, dia memeluknya dan berkata, ingatlah untuk menelepon saya jika Anda memiliki sesuatu. Seolah-olah Qin Mucai, yang tinggal di sebelah rumahnya, suatu hari akan menjadi binatang buas dan membawanya ke pengadilan. Xia Tong mengangguk sambil tersenyum, bagus. Di samping jendela apartemen lain di lantai atas, sepasang mata yang dalam memperhatikan Land Rover hitam itu melaju keluar jendela dan perlahan-lahan menurunkan tirai. Berbalik, pria itu berdiri telentang dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Sore harinya, Xia Tong baru saja membuka toko kertas. Ada ketukan di luar pintu. Dia memakai sepatunya dan pergi untuk membuka pintu. Di luar pintu ada Qin banyak. Dia merentangkan tangannya tanpa ekspresi dan berkata, tetangga, saya tidak punya garam di rumah. Bolehkah saya meminjam garam untuk saya? Xia Tong berbalik dan menyerahkan sekantong garam yang baru saja dia beli kemarin, ambillah. Tidak lama setelah pintu ditutup, terdengar ketukan lagi. Xia Tong memegangi tangannya dan menunggu kata-katanya. Tetangga, saya tidak punya paprika di rumah. Bolehkah saya meminjam paprika lagi? Xia Tong mengertakkan gigi, berbalik dan menyodorkan sekantong paprika ke tubuhnya, lalu menutup pintu. Tak lama kemudian, pintu diketuk lagi, tetangga, periuk saya terbakar, bolehkah saya meminjam periuk untuk digunakan? Wajah Xia Tong kaku dan dia hampir pingsan, tapi dia berkata sambil tersenyum, oke. Lalu dia pergi ke dapur, mendorong panci hitam besar ke arahnya dan menutup pintu dengan keras. Setelah 3 hal, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia berani mengetuk untuk keempat kalinya, dia tidak akan disalahkan atas ketidaksopanannya. Tak disangka, setelah kurang dari 10 menit hening, pintu rumah kembali diketuk. Xia Tong membuang penanya dan dengan marah pergi membuka pintu, Qin Mucai, apakah kamu sudah selesai? Kali ini, tidak peduli kamu kehabisan minyak, sayuran, nasi, panci, atau dapur. Aku tidak peduli. Sebuah pintu, tidak melihat orang, Xia Tong aneh, tetapi melihat suara kecil dari bawah, Bu. Xia Tong menundukkan kepalanya, tapi melihat putrinya mengenakan rok merah muda, menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. Hati Xia Tong gembira, dia sibuk menahan, sayang, kenapa kamu datang? Ayah memasak hotpotnya, izinkan aku meminta ibu untuk memakannya bersama. Dia menjawab dengan sangat serius. Panci panas. Xia Tong mengerutkan kening. Bisakah Qin Muzi makan makanan seperti itu? Ayo pergi, Bu, ayo makan bersama. Xiao Guai berputar-putar dalam pelukan Xia Tong, berkata dengan genit. Xia Tong memikirkannya, menurunkannya dan berkata, sayang, tunggu dulu. Dia kembali ke kamar, membereskan barang-barang, dan mematikan lampu. Kemudian dia mengambil tangan yang baik dan pergi ke kamar sebelah. Ini adalah kunjungan pertama Xia Tong ke rumah baru Qin Mucai. Saya dapat melihat bahwa apartemen itu setua apartemennya. Namun furniturnya baru dibeli, dengan warna utama hitam putih.
Ini memiliki gaya Qin yang konsisten, sederhana namun keren. Bukan meja ruang tamu yang besar, ditempatkan dengan panci panas yang mengepul. Qin Muzi mengenakan kemeja hitam, yang sangat anggun seperti anak bangsawan. Namun, ia memiliki celemek Hello Kitty berwarna pink di bagian luar bajunya, yang tidak serasi. Xia Tong menunduk dan tertawa. Anda tidak perlu menebak, itu pasti mahakarya bayi perempuannya. Ayah. Begitu Xia Guo memasuki kamar, dia bergegas ke kaki Qin Mucai dan berkata, "Ibu datang." Dia meletakkan sendok sup di tangannya, memandang Xia Tong, dan menjelaskan, "Baru saja aku bilang aku ingin makan hotpot, jadi aku meminta Niseng untuk mengirimnya ke sini. Lalu ketika dia datang, dia bertengkar denganmu untuk makan bersama." Xia Tong mengangguk, berniat membantu, tetapi ketika dia melihat bagian bawah panci penuh dengan minyak pedas, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu boleh makan ini?" Sebelum dia bisa menjawab, Xia Guo memotong dan berkata, "Tidak masalah. Bu, ayah suka makan cabai. Kamu tidak ada di rumah akhir-akhir ini." Dia memerintahkan saudari Ranran untuk memasak makanan pedas setiap hari. "Enak sekali, benarkah?" Xia Tong menatapnya dengan curiga. Dia terbatuk sedikit. "Ada makanan di dapur. Aku akan mengambilnya." "Teruskan." Xia Tong melihat ada jamur yang sudah dicuci di atas meja. Dia hanya ingin mengupasnya dan memasukkannya ke dalam panci. Secara tidak sengaja, ketika dia berbalik, sebuah papan berisi barang-barang jatuh dari sakunya. Dia membungkuk untuk mengambilnya, apakah sepiring setengahnya diminum sebagai obat, tetapi juga obat perut. Xia Tong tampak murung sesaat, melihatnya keluar, sibuk dan memasukkan obat ke dalam sakunya. Dia menundukkan kepalanya dan memasukkan hidangan yang sudah disiapkan ke dalam panci. Sup pedas dengan gelembung panas mendidih, semburan wangi. Jika biasanya Xia Tong pasti memiliki nafsu makan yang besar, tapi hari ini saya merasa sedikit hambar. Meski begitu, suasana keseluruhan hotpotnya lumayan. Dia bisa makan makanan pedas jauh lebih baik dari sebelumnya. Dulu, selama sedikit makanan pedas muncul di meja, dia pasti akan cemberut dan marah, dan tidak akan menyentuhnya. Sekarang tidak hanya makan, tapi juga makan yang banyak. Sepertinya tidak ada penampilan yang enggan. Meski masih belum ada ekspresi di wajahnya, sudut mulutnya sudah tersenyum, dan suasananya tetap menyenangkan. Namun, itu hanya terlihat saja. Setelah makan hotpot, Xia Tong duduk di sofa sambil menonton TV bersamanya. Qin Muci tampak gelisah dan pucat. Meskipun dia menutupinya dengan sangat baik, Xia Tong masih menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Melihatnya ke dapur, Xia Tong juga berdiri, mengikuti, menutup pintu. Dia menoleh ke belakang dan terkejut melihatnya. "Apakah kamu mencari ini?" Xia Tong mengulurkan tangannya dan menyerahkan piring obat perut kepadanya. "Jika sangat tidak nyaman, minumlah sedikit." Dia melihat obat di tangannya dan berkata sebentar, "Tidak perlu. Kamu tidak perlu berpura-pura." Nada suara Xia Tong tak berdaya, "Karena aku bahkan tidak bisa makan pedas, maka tidak perlu membolak-balikkan perutnya." Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membuka pintu. "Dapur," Xia Tong memikirkannya dan akhirnya berkata, "Sebaiknya kamu pergi." Dia menahan langkahnya. "Qin banyak, kita sama sekali bukan dari dunia yang sama. Meskipun kamu tinggal di sini akhir-akhir ini, kamu sama sekali tidak terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Tanpa seorang pelayan, aku harus menanggung situasi di mana pemanas air rusak, tengah mandi, listrik mati tiba-tiba di tengah proses memasak, dan segala macam kehidupan yang berantakan. Bukan itu yang perlu kamu khawatirkan. Tetapi ada kamu dalam hidup ini." Dia melihat ke belakang dan akhirnya berbicara. Xia Tong tercengang. "Tidakkah kamu selalu menginginkan gaya hidup yang sederhana dan normal? Sebelumnya aku tidak mengerti, aku egois dengan cara hidupku sendiri dan bertanya kepadamu, melihatmu mengejar ketertinggalanku. Sekarang aku ingin berbalik untuk mengejar ketertinggalanku, kamu, belajar sedikit demi sedikit, beradaptasi sedikit demi sedikit, mungkin kecepatannya akan sedikit lambat. Tapi suatu hari nanti, aku akan bisa memasuki hidupmu. Kamu tidak perlu." Xia Tong dikatakan. Dia tiba-tiba berbalik, menutup pintu dan memeluknya. Ketika dia lengah, dia menundukkan kepalanya dan menekan bibirnya. Dengan baik, Xia Tong dikejutkan olehnya. Sebelum dia sempat bereaksi, tangannya sudah melingkari pinggangnya dengan erat, dan dia tidak bisa menahannya untuk tetap menempel pada kenalannya yang hangat. Untuk waktu yang lama, dia melepaskannya begitu saja,
Wajah si Atong memerah saat dia mundur, linglung. Menurutku senang melihatmu sepanjang waktu. Meski kamu tidak bisa memperlakukanku sepenuh hati seperti dulu. Tapi itu tidak masalah. Aku bisa berusaha memperlakukanmu dengan sepenuh hati, katanya.